Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto, NIM 194429PT0807 kelompok 25 dengan asisten pendamping Rosida Arum Praptika. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Pada bagian pertama adalah pendahuluan. Viabilitas merupakan kemampuan biji untuk tumbuh di waktu dan lingkungan yang sesuai. Menurut Latway et al. 2019, viabilitas biji diartikan sebagai pertumbuhan dan perkecambahan bagian-bagian penting embrio yang menunjukkan kemampuan untuk tumbuh secara normal pada lingkungan yang sesuai. Menurut Rory et al. 2018, perhitungan viabilitas biji diperoleh dengan rumus viabilitas sama dengan jumlah kecambah hidup per jumlah biji yang dikecambahkan dikalikan 100%. Viabilitas biji diamati dengan parameter potensial berkecambah dan keserampakan perkecambahan biji dinyatakan dalam persen yang menunjukkan kemampuan biji untuk berkecambah pada kondisi lingkungan normal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk tujuan mini project. Tujuan mini project uji viabilitas biji adalah untuk mengetahui viabilitas suatu biji dengan perkecambahan secara langsung. Setelah itu untuk alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam mini project uji viabilitas biji antara lain gelas plastik bekas, kapas, kamera, cutter, dan penggaris. Sedangkan untuk bahan yang digunakan antara lain salah satu biji tanaman pakan, dan saya mengambil biji kacang tanah atau Arachis hypogaea L, dan air. Setelah itu kita masuk ke metode. Metode secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persiapan, pelakuan, dan pemeliharaan. Pada persiapan. Sebanyak 3 botol bekas air mineral dan atau gelas plastik disiapkan, kemudian dipotong pada bagian atasnya hingga kira-kira bagian bawah dapat digunakan sebagai wadah germinasi. Setelah itu kapas dimasukkan sebagai media germinasi. Selanjutnya kita masuk ke perlakuan. Biji kacang tanah yang digunakan diambil masing-masing 5 biji untuk 3 perlakuan. Perlakuan tersebut antara lain perlakuan kontrol, perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam, kemudian perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Pada perlakuan kontrol, biji tidak diberi perlakuan apapun. Kemudian pada perendaman air biasa selama 12 jam, perendaman dilakukan dengan cara air dimasukkan ke dalam gelas plastik, kemudian biji dimasukkan juga ke dalamnya. Selanjutnya, untuk perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah air dipanaskan pada kompor hingga mendidih. Setelah air mendidih, biji kacang tanah dapat dimasukkan ke dalamnya. Setelah 12 jam perlakuan biji pada perendaman air biasa maupun perendaman air mendidih atau suhu awal 100 derajat Celcius, biji kita ambil, kemudian ditempatkan pada media germinasi, lalu dibasahi dengan air secukupnya hingga keadaan lembab. Selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan. Pada pemeliharaan biji tanaman pakan yang telah kita lakukan germinasi di tahapan sebelumnya ditempatkan pada tempat yang terang. Selama pemeliharaan dilakukan penyiraman dengan air secukupnya sampai lembab. Setiap 7 hari sekali dilakukan pengukuran dan pencatatan tinggi tanaman dan jumlah kecambah yang tumbuh. Kemudian setiap kegiatan didokumentasikan. Pemeliharaan dilakukan selama 2 minggu. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan praktikum. Pada kegiatan ini, hal pertama adalah persiapan media. Persiapan media dilakukan untuk menyiapkan kondisi media germinasi agar sesuai dan optimum
bagi tumbuhan untuk melakukan germinasi. Botol bekas dipotong bagian atasnya dan diberi kapas di dalamnya. Kemudian diberi air secukupnya hingga lembab. Kondisi lembab merupakan kondisi yang optimum untuk tanaman melakukan germinasi. Kemudian kita melakukan germinasi biji kontrol. Pada kontrol, biji tidak diberi perlakuan apapun. Jadi biji langsung ditanam di media germinasi. Maksud diadakannya germinasi kontrol adalah sebagai standar atau pembanding perlakuan yang lain. Menurut Rory et al. 2018, kontrol digunakan sebagai pembanding untuk menilai efektivitas perlakuan. Jadi pada mini project ini digunakan kontrol biji tanpa perendaman dengan air sama sekali. Kemudian kita masuk ke germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Perendaman dimaksudkan untuk melakukan skarifikasi atau pemutusan dormansi secara fisik agar dormansi dapat terpatahkan dan biji dapat berkecambah lebih cepat. Menurut Faustina et al. 2014, pada proses perkecambahan, lama perendaman diketahui cukup membantu perkecambahan biji. Namun lama perendaman dalam air hanya membantu mematahkan masa dormansi, akan tetapi tidak mengubah viabilitas biji yang ditentukan oleh sifat genetik dari biji. Padahal sebagaimana diketahui sebelumnya, viabilitas biji sangat erat kaitannya dengan kemampuan biji untuk berkecambah. Faktor genetik biji juga sangat berperan dalam proses perkecambahan biji yang menentukan cepat atau lambatnya proses perkecambahan. Selanjutnya kita masuk ke germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Perendaman dengan air suhu awal 100 derajat Celcius bertujuan untuk melakukan skarifikasi secara fisik agar dapat menghasilkan perkecambahan secara maksimal dengan waktu yang cepat. Menurut Hutasoit et al. 2017, suhu perendaman berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah benih Indigofera. Suhu perendaman 100 derajat Celcius menghasilkan persentase daya cambah dan keserampakan perkecambahan yang tinggi. Jumlah daun dan ukuran kecambah cukup tinggi dan akar yang panjang. Tingginya suhu perendaman juga menghasilkan akar primer terpanjang dan dapat menghambat pertumbuhan jamur atau mikroorganisme lain. Selanjutnya masuk ke peletakan dan penyiraman biji. Peletakan di tempat yang terang dilakukan untuk menghindarkan tanaman dari jamur. Penyiraman dilakukan agar biji tidak kekurangan air untuk berkecambah. Pada intinya, kedua perlakuan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang optimum untuk germinasi. Menurut Kurniasari dan Listiana 2017, selama proses pertumbuhan dilakukan pemeliharaan dengan melakukan penyiraman setiap hari pada pagi dan sore hari dengan tujuan untuk menjaga kelembaban. Lihat juga menambahkan bahwa faktor cahaya akan berpengaruh nyata pada panjang plumulanya saja. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran dan pencatatan. Pengukuran dilakukan seminggu sekali selama 2 minggu pemeliharaan. Pengukuran menggunakan penggaris untuk tinggi tanaman. Selain itu juga diamati jumlah kecambahan yang tumbuh. Hasil yang didapatkan dicatat sebagai dasar analisis pembahasan mini project uji viabilitas biji. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Tabel viabilitas biji dapat dilihat, kemudian berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 1 diperoleh data bahwa pada perlakuan kontrol biji Araceae hypogaea L ataupun kacang tanah mendapatkan viabilitas 60% dengan 3 biji tumbuh dan 2 biji yang mati. Kemudian pada perlakuan perendaman air biasa dan juga air suhu awal 100 derajat Celcius memiliki viabilitas yang sama, yaitu 80% dengan 4 biji tumbuh dan 1 biji mati. Kemudian hasil yang didapat menunjukkan persentase viabilitas biji Araceae hypogaea L atau kacang tanah pada perlakuan perendaman air biasa dan
air panas akan lebih tinggi dibanding tanpa perlakuan atau kontrol. Hal ini dapat terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dapat dibagi menjadi dua faktornya, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam dapat berupa gen, persediaan makanan dalam biji, hormon, ukuran, dan kekerasan biji, dormansi. Selanjutnya untuk faktor eksternal atau faktor luar dapat berupa air atau intensitas penyiraman, temperatur, oksigen, dan medium. Selanjutnya kita masuk ke tabel pertumbuhan tanaman. Tabel pertumbuhan tanaman dapat dilihat di tabel 2, pertumbuhan tanaman Araceae Hibogia L atau kacang tanah. Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 2 diperoleh data bahwa pada perlakuan kontrol biji Araceae Hibogia L atau kacang tanah mendapat rata-rata tinggi tanaman pada minggu pertama dan minggu kedua secara berturut-turut bahwa adalah 0,6 cm dan 1,83 cm. Kemudian untuk perlakuan pada perendaman air biasa secara berturut-turut adalah 1,23 cm dan 2,67 cm. Setelah itu pada perlakuan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius diperoleh hasil sebesar 1,7 cm dan 3,73 cm. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada perlakuan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius memperoleh hasil ukuran paling tinggi dibandingkan tinggi tanaman pada perlakuan yang lain. Tinggi tanaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor tersebut antara lain faktor internal, faktor dari genetik yang dibawa oleh biji tersebut, dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan media tanam biji tersebut, seperti suhu, intensitas cahaya, kelembapan, dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kesimpulan, berdasarkan mini project yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa viabilitas merupakan kemampuan biji untuk tumbuh di waktu dan lingkungan yang sesuai. Tahapan pelaksanaan perkecambahan secara langsung antara lain persiapan media, proses germinasi, dan pemeliharaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi viabilitas biji antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa gen, persediaan makanan dalam biji, hormon, ukuran, dan kekerasan biji, serta dormansi. Untuk faktor luar yaitu air atau intensitas penyiraman, temperatur, oksigen, medium. Pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor internal dari sifat genetik yang dibawa biji tersebut dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan biji tersebut, seperti suhu, intensitas cahaya, kelembapan, dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian terdapat footage video kegiatan mini project uji viabilitas biji.
Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.